Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Aku kira masih merasa selamat siang ya. Oke masker pengap juga nih. Gitu. Ini kebetulan kan juga lagi WFO, work from office gitu. Jadi harus pakai masker sebagai protokol kesehatan. Tapi karena kita mau ngobrol, gak apa-apa ya dibuka aja dulu ya. Karena nggak nyaman gitu. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya classmate di rumah ya. Alhamdulillah. Ya selamat siang atau selamat sore nih bagi di wilayah Indonesia Timur. Berjumpa lagi dengan saya Felix Kamdani yang akan memimpin kelas ini selama 1 jam ke depan. Kali ini terasa beda nih, karena kita tidak melulu membicarakan pendidikan tentang parenting atau pendidikan untuk anak-anak sekolah formal atau tentang pendidikan di anak-anak usia dini. Nah, karena sebenarnya pendidikan banyak sekali bentuknya. Salah satunya juga ini pendidikan dalam hal profesi, dan kita akan mengundang seorang kita sekaligus pilot, wah dunia baru yang rasanya pengen ubuk lebih dalam gitu kan. Penasaran juga ada apa sih di balik kokpit. Nah, tentunya kita banyak kali tentang kita di balik kokpit. Nah, tadi juga diingatkan lagi nih untuk sobat classmate semua, besok hari Kamis ada apa? Nah, ada open test hari pertama. Aku sekali lagi di video ya, kita lihat bareng-bareng. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Festival. Nanti kita akan adakan dari hari Kamis sampai hari Minggu, dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Juni. Yang belum daftar, belum daftar, ada semua infonya di poster itu. Silakan lihat sosial media kami di Instagram juga di @bersama kita. Silakan ikut itu, silakan lihat video-videonya, info-infonya, kelas-kelasnya ada apa aja. Yuk kita lihat. Ini rasanya udah gak sabar nih kita mau ngebahas tentang cerita di balik COVID. Dan tentunya juga udah ditemenin oleh flight instructor kita. Ini dia Mas Bilal Saragosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. By the way, Mas, nama saya Bilal Saratoga, Mas. Oh, enggak apa. Iya, bukan Saragosa ya. Saratoga ya. Saragosa. Mas Bilal Saratoga, seorang flight instructor dan juga pilot ya dari Draya Flying School. Betul ya, Mas ya? Betul, Mas. Ini biasa dipanggil BS juga atau Bravo Sierra sih? Karena aku lihat juga namanya Bravo Sierra. Betul. Jadi kalau memang di penerbangan itu saya biasanya disingkatnya dengan nama Bravo Sierra begitu, Mas. Jadi akhirnya menjadi nama YouTube saya juga menjadi Bravo Sierra begitu, Mas. Wah, YouTubers juga ternyata. lagi mencoba lah, Mas. Wah, promo. Bila akun YouTube-nya nih, boleh. Boleh. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi nonton juga bisa follow juga akun YouTube saya di Bravo Sierra Bilal Saratoga, search-nya Bravo Sierra Bilal Saratoga. Jangan lupa untuk subscribe semua ya. Waduh, dan nyalakan loncengnya ya. Betul, harus wajib. Dan juga nih subscribe kita dong untuk kelas belum subscribe YouTube kelas bersama kita, ayo di subscribe juga dinyalakan lonceng. Itu tentang apa Mas YouTube-nya kalau boleh tahu? Saya sih lagi mencoba untuk tentang ilmu-ilmu penerbangan, juga ada ilmu-ilmu bagaimana cara mendaftar ke sekolah penerbangan, jadi seputar sekolah penerbangan sebenarnya. Cuman mungkin ke depannya ya doakan saja saya bisa mempresentasikan ilmu-ilmu yang lebih advance lagi begitu. Menarik nih. Jadi memang kalau bisa dibilang sekolah penerbangan di negeri ini banyak nggak sih Mas? Wah, kalau di negeri ini ada lumayan banyak Mas.
gitu. Cuman memang saya menyarankan untuk teman-teman semua, apa istilahnya classmate ya, classmate semua yang memang ingin menjadi penerbang untuk mendaftar ke sekolah penerbangan yang kalau bisa memang di dalam negeri yang pertama, dan yang kedua kalau bisa memang sudah terdaftar di perhubungan, karena banyak sekali sekolah penerbangan yang tidak terdaftar di perhubungan, dan juga ada sekolah penerbangan yang berbasis mengatakan dari Indonesia tapi letaknya tidak di Indonesia, begitu Mas. Baik. Nah, jadi salah satunya nih kalau dia mau sekolah tentang penerbangan, ayo dong ke Draya Flying School ya. Kami adalah salah satu sekolah penerbangan. Jadi mungkin ya, betul. Sekolah penerbangan yang terbaik jadi ini. Betul. Jadi untuk classmate semua, mungkin bukan sudah usianya, tapi anak-anaknya ingin menjadi atau adik-adiknya ingin menjadi pilot atau sebagainya, boleh lah langsung sampaikan juga alamat Instagramnya, jadi sok lihat lebih banyak. Wah, kita jadi ngomongnya seru banget nih. Mas, bila aku juga penasaran sebenarnya tadi Bangkok itu seperti apa? Mungkin langsung bisa disampaikan saja Mas, cerita di Bali Cockpit itu seperti apa sih? Oke, baik. Halo. Saya langsung paparan aja ya Mas ya. Silakan. Siap. Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman classmate semua. Selamat datang di acara Ngobrol Asik #di rumah aja. Pastikan kita tetap di rumah aja untuk menjaga kesehatan kita semua. Cerita di Bali Cockpit dengan kelas bersama kita dan Draya Flying School. Paparan ini sebenarnya adalah pembuka saja dari saya, dan apabila nanti teman-teman semua ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar, dan insya Allah akan saya jawab seusai paparan. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Draya Flying School atau disingkat dengan DFS. Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya, apa sih Draya Flying School ini begitu? Nah, Draya Flying School atau DFS ini adalah sekolah penerbangan swasta pertama yang ada di Indonesia, dan kita sudah terdaftar sebagai sekolah penerbangan kedua di Indonesia setelah STPI Curug. Jadi STPI Curug itu kan negeri, kalau kita swasta pertamanya. Tapi kalau dari sekolah penerbangannya kita kedua gitu. Yang mana kami sudah establish sejak tahun 1972. Mungkin kalau teman-teman pernah ada yang nonton Warkop, nah teman-teman mungkin tahu nih kalau pesawat kita dulu pernah ada di salah satu episodenya. Teman-teman bisa juga kepoin DFS di IG @Draya Flying School tanpa spasi. Lalu bisa juga tanya-tanya seputar Draya Flying School di line kami, Draya Flying School, no space juga, dan WA di 0812 133 52213. Coba dicatat dulu nih, 0812 133 52213. Untuk topik kelas bersama kita kali ini adalah cerita di Bali Cockpit yang dibawakan oleh saya sendiri, Bilal Saratoga, sebagai flight instructor atau pengajar di DFS. Kenapa ya judulnya cerita di Bali Cockpit? Karena di sini saya mau sharing cerita-cerita saya dari setelah saya lulus SMA sampai akhirnya bisa menjadi pilot. Apa saja keseruan-keseruan dan kendala yang saya alami, lalu nanti juga akan saya jelaskan nih ke teman-teman semua, apa saja persyaratan dasar dan tes-tesnya, juga tahapan pendidikannya, apa yang sudah saya lalui, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan lisensi penerbang tentunya. Oh iya, nanti saya juga sisipkan tips-tips dan persiapan-persiapan apa saja untuk teman-teman di rumah yang ingin juga menjadi seorang pilot. Nanti kita bahas ya, selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bilal Saratoga, saya adalah flight instructor atau yang disingkat FI di Draya Flying School sejak tahun 2015. Saya juga alumni dari DFS batch 7. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya, kenapa DFS mempunyai batch yang lebih sedikit dari flying school lain, padahal DFS sendiri sudah berdiri sejak tahun 1972 gitu. Jawabannya, karena dahulu kita tidak menggunakan istilah batch, melainkan tahun ajaran. Jadi pada zaman dahulu, katakan tahun 94 begitu ya, itu kita menggunakan tahun ajaran 94 gitu. Nah, saya juga alumni di Universitas Surya Dharma. Saya adalah sarjana ekonomi dan saat itu mengambil jurusan manajemen marketing. Sekarang
saya juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Surya Dharma. Apabila teman-teman ingin mengetahui tentang saya, tadi juga saya udah mulai di depan, bisa cek di IG saya @bilalsaratoga dan YouTube channel saya di Bravo Sierra. Di search engine-nya teman-teman bisa tulis Bravo Sierra Bilal Saratoga. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video-video saya di sana. Jangan lupa juga untuk share videonya supaya teman-temannya yang lain mendapatkan informasi yang sama seperti yang teman-teman di sini juga dapatkan. Terima kasih. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus pilot gitu? Kenapa saya mau jadi pilot? Mungkin teman-teman di rumah bertanya-tanya, kenapa ya saya mau jadi pilot? Kenapa Mas Bilal mau jadi pilot gitu? Pekerjaannya kan beresiko tinggi, Mas. Meninggalkan keluarga di rumah dan di rumah hanya beberapa hari lalu harus pergi lagi dinas begitu. Terus bagaimana perasaan keluarga di rumah apabila saat hari besar belum tentu juga dapat berkumpul? Jawaban dari saya adalah karena saya terinspirasi oleh ibu saya sendiri. Ibu saya adalah seorang pilot senior atau captain yang bekerja di Draya Air dan sekarang bertugas membawa kargo untuk penerbangan charter di Papua. Sewaktu kecil, saya sering banget melihat beliau berangkat dinas dan berpikir, enak ya mama, bekerja sembari jalan-jalan keliling Indonesia tanpa harus membayar tiket, malah dibayar. Gitu. Nah dari situ cita-cita saya terbentuk dan tidak pernah berubah. Suatu ketika saya pernah menanyakan kepada mama, apa mama tidak takut terbang? Apa tidak takut dengan resikonya? Dan beliau menjawab, insya Allah kalau takdir sudah ada yang mengatur. Lagi pula moda transportasi udara adalah moda transportasi yang paling aman ketimbang moda transportasi yang lainnya. Coba deh teman-teman semua lihat, berapa kecelakaan pesawat yang terjadi dalam setahun dan bandingkan jumlah kecelakaan pesawat tersebut dengan jumlah kecelakaan sepeda motor. Yang terpenting, kita harus selalu mematuhi SOP dan aturan-aturan yang ada tentunya agar kita terbang selalu safe begitu. Dari jawaban beliau itu saya merenung. Saya pikir betul juga kenapa saya harus takut menjadi pilot. Selama saya bisa belajar di sekolah penerbangan dengan baik dan mematuhi SOP dan aturan-aturan yang ada, seharusnya kan tidak masalah ya. Nah, apalagi itu sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil. Tibalah saya di penghujung masa-masa SMA di tahun 2012. Singkat cerita, ternyata mama berharap saya menjadi dokter saat itu. Karena itu pula, saya hanya mendapatkan restu dari papa dan saya mendaftar ke sebuah sekolah penerbangan yang ada di luar negeri tanpa meminta advice apapun dari mama. Yang lebih berpengalaman nih, setelah sempat ke sana, ternyata sekolah yang ada di luar negeri tersebut itu fiktif. Nah, waktu saya sudah terbuang 7 bulan. Itu saya pulang dan akhirnya pada awal tahun 2013 mendaftar ke sekolah penerbangan Draya Flying School. Jadi saya lulus itu tahun 2012 dari SMA, tapi saya baru terhitung masuk Draya Flying School di tahun 2013. Saya memang hilang setahun karena saya sempat masuk sekolah yang fiktif yang ada di luar negeri begitu. Tentunya saat waktu masuk ke Draya Flying School ada syarat tambahan juga dari mama karena mama ingin saya jadi dokter saat itu. Mama bilang, oke, kamu tidak perlu jadi dokter, tapi walaupun kamu mau menjadi pilot, kamu juga harus mengambil kuliah S1. Sehingga saat itu saya harus mengambil sekolah pilot dan saat yang bersamaan saya juga harus mengambil kuliah S1. Nah, masa-masa flying school saya alami dengan penuh cerita. Pertama, saya mengikuti ground school PPL. Saya belajar bagaimana pesawat bisa terbang, instrumen di dalam pesawat, meteorologi yang membahas awan-awan, lalu juga ilmu-ilmu yang mempelajari cara bernavigasi di udara, mesin pesawat, lalu juga ada sistem pada pesawat, hukum udara, dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan ATC atau menara pengawas dan lain-lain. Selanjutnya dilanjutkan dengan simulator PPL. Kalau teman-teman lihat di sini simulator PPL itu ada yang sebelah kiri gitu. Nah, itu adalah simulator PPL kami Redbird dan pelatihan terbang PPL. Untuk pelatihan terbang PPL sendiri saat saya dulu itu ada saya di Cilacap waktu itu. Nah, fase di mana kita belajar mengemudikan pesawat dengan instructor sampai kita bisa solo flight atau terbang membawa pesawat sendiri. Take off dan landing sebanyak 3 kali. Nah, solo flight itu jadi kita take off dan landing sebanyak 3 kali. Nah, hari di mana saya dideklar untuk bisa solo flight, rasanya cemas, tapi juga bahagia. Cemas karena khawatir harus membawa pesawat tanpa ditemani instruktur. Bahagianya karena saya bisa mewujudkan mimpi saya menjadi seorang penerbang tentunya. Selanjutnya,
saya melewati fase post solo namanya. Tadi kan pre solo, sekarang post solo. Nah, post solo ini adalah fase di mana kita terbang ke area yang lebih jauh dari bandara, di mana kemampuan bernavigasi kita nih mulai diperlukan nih di sini. Juga terbang dengan ketinggian yang lebih tinggi dari hanya fase pre solo tadi. Karena saya terbang di Cilacap, maka area terbang saya adalah Pantai Pangandaran, sawah di Sidareja, dan tebing Karangbolong. Nah, mungkin teman-teman tahu seru banget ya, kayak kita terbang di Pangandaran, di atas sawah, bahkan di samping tebing Karangbolong waktu itu. Lalu cross country saya atau terbang dari satu kota ke kota lainnya, waktu itu saya dari Bandara Tunggul Wulung di Cilacap ke Bandara Nusawiru di Pangandaran. Untuk night flight atau terbang malamnya, saya waktu itu terbang night flight di Solo. Nah, selanjutnya saya mengikuti ground school CPL dengan materi yang lebih advance, simulator dan pelatihan terbang CPL IR. Jadi kalau yang pertama tadi adalah PPL, kita ground school dulu, lalu simulator, lalu terbang. Nah, yang sekarang adalah CPL. CPL adalah Commercial Pilot License. Untuk terbang CPL IR, saya dilaksanakan di Bandara Adi Sumarmo Solo. Di sini saya melewati fase general instrument, tentunya dengan area-area yang notabene gunung, dan cross country-nya saat itu dari Adi Sumarmo Solo ke Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Lalu juga ada night flight dan preparation for check untuk mendapatkan CPL IR. Nah, kita lihat yuk bagaimana saya melakukan pelatihan terbang malam. Nah, itu tadi adalah pelatihan terbang malam saya. Di situ kita kalau melakukan pelatihan terbang malam adalah take off dan landing. Jadi mungkin teman-teman tadi lihat setelah saya landing, saya melakukan take off kembali begitu. Lalu muter lagi untuk melakukan landing kembali. Selanjutnya, setelah lulus dari sekolah penerbangan di akhir tahun 2014, saya training menjadi flight instructor dan mempunyai kisah yang lebih banyak lagi. Saya pernah mengajar terbang cross country dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang ke Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Saat itu saya masih baru banget menjadi FI. Posisi saya di perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung, dan saya harus menghadapi awan cumulonimbus. Kalau mungkin teman-teman tahu ada awan CB gitu ya, dulu pernah belajar di SMA, yang saat itu sudah di separating stage, artinya sudah hujan gitu. Siswa saya minta untuk tidak panik dan kita melakukan segala prosedur untuk tetap maintain heading, altitude, sampai akhirnya saya bisa keluar dari weather tersebut. Walaupun kebayang ya, waktu itu kan saya masih baru menjadi FI, lalu saya masuk weather buruk, masuk awan cumulonimbus yang sudah di separating stage, pasti ya ada rasa sedikit panik lah dalam hati saya begitu. Saya juga pernah mengajar terbang cross country dari Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang ke Palembang. Saat itu schedule cross country kami 2 pesawat. Teman saya mengalami communication failure dan hanya bisa kontak saya menggunakan HT, handy talkie. Siswa saya minta untuk fokus bernavigasi dan saya membantu relaying message dari teman saya itu ke menara pengawas karena teman saya tidak bisa menghubungi menara pengawas. Jadi saya bantu untuk relaying. Teman saya menghubungi saya menggunakan HT karena jarak kami dekat dan saya membantu untuk menghubungi menara pengawas dari radio saya. Nah, teman saya melakukan segala prosedur untuk communication failure dan alhamdulillahnya bisa mendarat dengan selamat.
Sekarang yuk kita saksikan video-video saya cross country dan mengajar terbang. Bentar. Nah, itu adalah terbang saya dari Depati Amir, dari Pangkal Pinang ke Palembang. Nah, selanjutnya ini juga ada video lagi nih. Direct Jambi, 1101, estimator 0239. Nah, itu adalah tampak dalamnya gitu. Jadi di dalam kokpit itu, di balik kokpit apa sih yang kita lakukan di situ? Tadi teman-teman melihat ada kontekan, terus teman-teman juga melihat ada maps di situ dan ada basic instrumennya. Tadi kan ada 2 TV gitu ya. Nah, seru juga ya. Saya mau jadi pilot gimana nih, Mas? Nah, kita bahas sekarang. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya juga, sekolah pilot harus IPA nggak sih? Atau mungkin ada juga perspektif di masyarakat, kalau menjadi pilot itu harus tinggi semampai di atas 180 cm. Dan mungkin stereotip di masyarakat kalau menjadi pilot itu harus laki-laki, dan wanita tidak bisa. Apa betul seperti itu? Nah, stereotip itu adalah sangat-sangat keliru. Kita bahas ya. Yang pertama, faktanya untuk menjadi pilot itu persyaratannya mudah. Yang pertama adalah minimum usia disarankan 17 tahun. Kok disarankan? Berarti 16 tahun bisa dong, Mas. Nah, umur ini berbeda-beda tergantung intention kita atau keinginan kita mau membuat license apa. Diatur dalam Civil Aviation Safety Regulation atau CASR 61 untuk pembuatan Student Pilot License atau SPL Fixed Wing artinya sayap tetap, minimum umurnya adalah 16 tahun. Nah, untuk pembuatan SPL untuk glider dan free balloon itu balon udara, dan glider yang tidak menggunakan mesin, minimum umurnya bahkan boleh 14 tahun. Nah, untuk sport pilot dan private pilot license atau PPL, itu minimum umurnya harus 17 tahun. Pengecualian lagi nih, untuk PPL khusus glider tadi dan free balloon, PPL-nya itu minimum umurnya bisa 16 tahun. Nah, bagaimana Mas kalau saya mau terbang di airline? Artinya saya harus mengambil Commercial Pilot License atau CPL. Nah, kalau CPL minimum umurnya adalah 18 tahun. Dan Airline Transport Pilot License, mungkin teman-teman dengar ada ATPL gitu ya. Nah, kalau ATPL itu minimum umurnya adalah 21 tahun. Yang kedua, untuk menjadi pilot, boleh pria ataupun wanita. Yang terpenting sudah lulus SMA atau sederajat. Mas, saya lulusan bahasa, mungkin sekarang masih ada gitu yang bahasa atau IPS. Bagaimana, bisa atau tidak? Lulusan IPA, IPS, ataupun bahasa tidak ada masalah. Nah, yang terakhir adalah umumnya untuk menjadi pilot must be able to read, speak, and understand English. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tes TOEIC-nya. Selanjutnya adalah beberapa tes masuk sekolah pilot. Nah, yang pertama ini adalah medical check-up atau kita menyebutnya medical examination yang biasa disingkat dengan MEDEX di Balai Kesehatan Penerbangan di Kemayoran. Boleh nggak MEDEX di luar Balai Kesehatan Penerbangan atau HATPEN ini? Jawabannya tidak boleh. MEDEX harus dilakukan di HATPEN yang terdapat di Kemayoran, teman-teman. Di sana teman-teman akan dicek lab. Lab itu nanti ada darah dan urin, lalu dicek fisik, lalu ada telinga, mata, gigi, paru-paru, toraks, itu jantung juga, ECG, elektrokardiogram, dan otak atau EEG, elektroensefalografi. Nah, yang kedua adalah tes bahasa Inggris TOEIC untuk tadi menunjang yang must be able to read, speak, and understand English ini kan. Nah, kalau di DFS sendiri, minimum skor untuk TOEIC-nya adalah 400 poin. Nah, yang ketiga adalah tes psikologi. Hasil dari tes ini adalah disarankan atau tidak disarankan menjadi penerbang. Dan yang terakhir adalah tes matematika. Kenapa Mas harus tes matematika? Ya karena nanti kita dituntut untuk berhitung secara cepat begitu. Selanjutnya, mungkin teman-teman ada nih yang bertanya, tesnya susah nggak? Gimana kalau saya gagal?
Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Apa aja sih tahapan pendidikan yang harus teman-teman lakukan? Nah, kalau untuk tahapan pendidikan ini, setiap sekolah mempunyai program pendidikan yang berbeda-beda. Ada sekolah yang menyajikan paket hingga ATPL Frozen. Ada juga yang sampai multi-engine rating atau MER. Nah, Draya sendiri bagaimana, Mas? Draya sendiri mempunyai program pendidikan hingga ATPL Frozen dan MER juga. Bahkan, DFS juga menyediakan program Certified Flight Instructor atau CFI bagi teman-teman di sini yang ingin menjadi pengajar seperti saya. Lengkap ya? Nah, tahapan pendidikannya apa aja? Tahapan pendidikannya yang pertama, teman-teman pastinya harus mendaftar ke sekolah penerbangan dengan memenuhi syarat dan mengikuti tes-tesnya, terutama TOEIC dan lulus tes MEDEX tadi. Nah, MEDEX-nya bagaimana? MEDEX itu dibagi lagi menjadi dua, ada first class, ada second class. Tuh, untuk mendapatkan SPL. Pastikan sekolah penerbangan yang dituju memenuhi requirement yang diatur dalam Civil Aviation Safety Regulation Part 141. Nah, DFS sendiri terdaftar di CASR 141 dalam Pilot School Certificate atau PSC numbernya 141-002. 002 artinya kalau 141 kan artinya flying school ya tadi. Nah, kalau 002 ini artinya sekolah kita terdaftar adalah sebagai sekolah kedua di Indonesia setelah STPI Curug gitu. Selanjutnya mengikuti ground school PPL. Nah, materi yang teman-teman akan dapatkan adalah Principle of Flight, bagaimana cara pesawat bisa terbang tadi, lalu instrumen, meteorologi, awan-awan tadi, radio edge navigation, navigation flight plan, navigation general, artinya bagaimana cara teman-teman semua bisa bernavigasi nantinya. Lalu ada power plan ini tentang mesin, airframe dan aircraft system, sistem-sistem yang ada dalam pesawat kita, lalu ada juga hukum udara atau air law, dan ada juga RTF atau radiotelefoni. Radiotelefoni itu bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan menara ATC dan lain-lain. Lalu ada juga simulator PPL dan ada pelatihan terbang PPL. Nah, untuk pelatihan terbang PPL sendiri, teman-teman akan melewati fase pre-solo, post-solo, general instrument, cross country, night flight, dan tentunya preparation for check untuk mendapatkan PPL license gitu. Selanjutnya kembali lagi mengikuti ground school CPL dengan materi yang lebih advance tentunya. Lalu ada simulatornya juga dan pelatihan terbang CPL IR. Teman-teman akan melewati fase general instrument, radio instrument, cross country, night flight, dan preparation for check, dan yang kali ini tentunya harus upgrade medical certificate yang tadi MEDEX tadi itu first class, karena teman-teman akan mendapatkan CPL IR dan akan terbang di airline begitu. Nah, ini ada juga nih, setelah ini ada video siswa kita sedang melakukan terbang cross country dari Bandara Nusawiru di Pangandaran, Jawa Barat ke Bandara Tunggul Wulung di Cilacap, Jawa Tengah. Saya ada 2 siswa di situ videonya, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Kita lihat ya. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last one. Let the light guide your way. Bertahan bersama terwujudlah. Yang terindah, yang terhampa, berlalulah sadarku semuanya, perasaan, rasa cinta hampa yang dingin padaku dari
dari coba terbangkan hayalku dari sana. Bagaimana teman-teman? Seru banget ya? Seru banget terbang solo cross country-nya dari satu kota ke kota lainnya. Karena kan cross country ya, dan mereka solo, mereka terbang sendiri. Tuh. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya janjikan bahwa saya akan memberikan tips memilih flying school. Yang pertama, flying school harus mempunyai AOC atau Air Operating Certificate atau juga bisa disebut PSC atau Pilot School Certificate. Nah, bagaimana cara kita mengetahui PSC tersebut harus dipajang di dinding di front office daripada si flying school tersebut. Pastikan juga bahwa PSC-nya masih aktif ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, flying school sudah berpengalaman sejak lama dan mempunyai alumni yang tersebar di berbagai maskapai. Agar apa? Agar kita nanti mudah untuk punya relasi, punya teman-teman alumni yang tersebar di berbagai maskapai, bahkan di luar negeri. Yang ketiga, flying school mempunyai program pendidikan yang lengkap tentunya. Kenapa sih harus lengkap? Ya karena kalau lengkap teman-teman bisa melanjutkan paket pendidikannya sampai bisa lengkap begitu. Yang terakhir adalah flying school mempunyai fasilitas penunjang pendidikan yang lengkap. Nah, lalu apa aja yang harus teman-teman persiapkan nih? Yang pertama, pastinya tentunya adalah belajar bahasa Inggris. Karena apa? Karena kontekan kita, karena cara kita berkomunikasi dengan ATC, dengan menara pengawas, semua menggunakan bahasa Inggris. Dan buku-buku juga kita menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, mulai membaca pengetahuan umum tentang penerbangan. Nah, yang ketiga, pastinya selalu jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan? Karena tadi pilot harus dicek kesehatannya setiap 1 tahun sampai 6 bulan sekali. Gitu. Dan yang terakhir adalah mendaftar, pastinya tentunya harus mendaftar ke sekolah penerbangan. Masa mau jadi pilot daftarnya nggak sekolah penerbangan gitu. Nah, itu saja mungkin paparan dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya kalau dengerin penjelasannya tadi ya. Seru loh, kita jadi pengen terbang lagi, tapi kan belum bisa. Gimana? Seru loh, Mas. Betul. Tentunya juga sudah banyak beberapa pertanyaan nih Mas Bila dari Siap. sebelumnya kita sapa dulu mereka ya. Ini kalau kita lihat dari kolom komentar sudah banyak yang seru-seru dari Kabupaten Kediri, dari Kota Kediri juga ada, dari Kabupaten Bandung, kemudian dari Payakumbuh, bahkan ada yang dari Papua Barat ya. Wow. Assalamualaikum. Lumayan ya, jauh-jauh ya. Ada juga, iya, ini di kolom komentar yang bilang juga nih, hello, I'm from Cambodia. Waduh. Jauh sekali. Cambodia amat sampai sana ya. Tapi memang ini kita kan memang terbuka ya linknya. Jadi silakan untuk bergabung. Atau yang belum bergabung, silakan ajak nih teman-teman lainnya untuk bergabung. Kita ngebahas tentang materi yang sangat seru nih tentang pilot, tentang penerbangan dan sebagainya. Mas Bil, kita boleh masuk ke pertanyaan ya? Boleh, silakan. Boleh ya, ini udah ada beberapa pertanyaan dan rasanya seru banget kalau nggak dijawab, sayang banget. Tapi sebelum ini deh aku penasaran juga deh sebelum ke sosmed ya. Tadi kan sebut banyak ya ada tentang apa tuh profesi atau jabatan atau apa kurang kapten, pilot, flight instructor. Itu gimana kalau boleh tahu? Oke. Ya ini juga banyak sekali nih ya yang sering sekali itu ditanyakan adalah sudah pilot atau co-pilot. Nah, ini keliru nggak nih? Nah, jadi gini, pilot adalah setiap orang yang memiliki license baik PPL atau Private Pilot License, CPL atau Commercial Pilot License ataupun ATPL, Airline Transport Pilot License, Mas. Dan pastinya harus qualified di rating tertentu. Nah, pertanyaan yang sering kita dengar yang tadi, Mas masih co-pilot apa sudah jadi pilot? Ini keliru. Setiap orang yang memegang pilot license, walau dia masih co-pilot atau dia sudah menjadi captain, atau dia juga masih siswa, katakan dia memegang PPL dan menjadi siswa untuk dia baru pilot.
Lalu bedanya apa dong? Nah, letak perbedaannya ada pada pengklasifikasian dan tugas-tugasnya, Mas. Captain adalah pilot yang qualified di pesawat yang dia terbangkan dan diberikan tugas sebagai PIC atau pilot in command atau orang yang bertanggung jawab penuh pada penerbangan tersebut. Ya kan kalau captain seperti itu. Nah, bagaimana dengan co-pilot? Co-pilot disebut first officer kalau di kita atau disingkat FO. FO adalah pilot yang juga qualified di pesawat yang dia terbangkan dan bertugas sebagai pendamping captain untuk membantu pekerjaan captain. Artinya si FO ini juga bisa menerbangkan pesawat gitu. FO bertugas memberikan advice kepada captain terhadap suatu situasi penerbangan gitu. Misalnya menurut saya sebaiknya seperti ini Cap, nanti tinggal kaptennya yang memutuskan. Nah, baik captain ataupun FO harus memiliki kemampuan yang sama sehingga apabila terjadi incapacity atau kondisi di mana pilot tidak mampu melakukan tugasnya baik itu captain atau co-pilotnya karena pingsan misalnya atau sakit saat penerbangan, pilot yang lainnya dapat mendaratkan pesawat dengan aman. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa sih beberapa pesawat, terutama pesawat besar itu harus 2 pilot gitu ya kan. Nah selanjutnya, apa fungsi bar? Tadi kan Mas juga nyebut ada pangkat-pangkat gitu kan. Nah fungsi bar pada baju pilot nih seperti yang saya pakai gitu ya. Fungsi bar pada baju pilot adalah sebagai tanda tanggung jawab yang harus dipikul. Untuk mendapatkannya, setiap perusahaan penerbangan mempunyai SOP yang berbeda-beda. Tentunya untuk naik pangkat, dari bar 1 menjadi bar 2 dan seterusnya harus melewati serangkaian proficiency check. Jadi harus profisien. Secara general bar 1 artinya pilot tersebut masih masa training atau pada suatu perusahaan yang mana terbangnya harus didampingi instructor. Nah, bagaimana dengan bar 2? Untuk bar 2 itu disebut dengan junior first officer. Mereka terbang sudah tidak lagi didampingi instructor, melainkan captain. Nah, untuk bar 3 dikenal dengan istilah senior first officer, yang mana sudah bisa dikatakan berpengalaman dan belajar untuk menjadi captain. Nah, yang terakhir bar 4 dikenal dengan captain. Mereka sangat berpengalaman, bertanggung jawab, dan dapat menjadi pengambil keputusan pada suatu penerbangan karena tadi FO-nya adalah advisor gitu. Nah, yang terakhir adalah seperti saya nih, flight instructor atau FI. FI adalah orang yang mengajar orang lain untuk menjadi pilot. Mudahnya FI ini sebenarnya adalah guru penerbang yang bertugas mengevaluasi tingkat pengetahuan atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan seorang penerbang untuk mendapatkan license, certificate, atau peringkat bar yang lebih tinggi. Jadi kalau mau naik bar, katakan dari bar 1 ke bar 2 juga harus dicek oleh flight instructor. FI juga mempunyai sertifikat CFI atau Certified Flight Instructor yang harus dilampirkan dalam lembaran buku license kita. Pastinya untuk menjadi seorang FI, teman-teman nanti harus lagi melanjutkan pendidikan setelah mengikuti pendidikan menjadi pilot gitu. Jadi setelah pendidikan menjadi pilot ya teman-teman harus mengikuti pendidikan CFI untuk menjadi FI gitu Mas. Aduh, makin seru aja ya level-level. Berarti kalau saya lihat pangkat yang ada di pundak Mas Bila, saya manggilnya Captain nih ya. Siap. Ya, berarti paling tinggi itu 4 ya? Atau Betul, betul. Jadi kalau FI itu juga kalau di perusahaan kita itu beda-beda Mas, juga ada nanti bar 1 waktu saya baru masuk juga bar 1, lalu naik bar 2, bar 3, bar 4. Alhamdulillah saya udah bekerja di sini 5 tahun. Jadi sudah meraih bar 4 lah begitu Mas. Waduh. Keren saya ngomong sama Captain. Dan yang saya dapat informasi ini Captain Bilal itu juga pilot charter gitu ya? Ya, jadi memang kita punya charter flight juga, ya? Betul. Dan sekarang saya sedang di training untuk terbang di charter flight-nya Draya. Jadi Draya ini selain mempunyai flying school, Draya juga mempunyai charter flight, di mana kita terbang di Papua dan di sana kita mengangkut freight barang gitu Mas, dari Jayapura ke Wamena itu. Bocoran dong Mas, Bila bocoran udah kemana aja sih bawa pesawat ini selama ini? Kalau waktu siswa itu saya terbang kan pertama di Cilacap Mas gitu ya. Di Cilacap terus ke Pangandaran, bolak-balik. Lalu saya pernah juga overhead di Jogja. Jadi waktu itu saya dari Cilacap mau terbang ke Solo, tapi overhead Jogja itu bagus banget Mas. Kenapa? Karena ada banyak candi, terus bahkan Candi Borobudur itu terlihat, Candi Prambanan juga terlihat gitu. Lalu saya juga pernah selain Solo
pernah overhead Semarang juga karena waktu itu saya terbang dari Solo mau ke Halim Perdana Kusuma. Terus saya pernah juga waktu sudah mengajar, saya terbang di Palembang ke Pangkal Pinang di Pulau Bangka itu. Lalu pernah juga terbang dari Palembang ke Halim Perdana Kusuma waktu itu melewati Lampung dan Budiarto Curug, Bandara Budiarto. Oh, jadi banyak ya udah apa kayaknya tuh buat kita yang nggak di penerbangan kayaknya nggak didapat ya. Kita harus jadi pelak dulu nih kalau mau dapat TV. Ya paling kalau misalnya jadi penumpang kali ya Mas ya. Kadang-kadang aku juga gitu tuh kalau lagi jadi penumpang iseng-iseng karena duduk di jendela ambil gambar. Seru loh pas di utara Jawa juga seru loh kelihatan. Betul, Ya, karena gunung-gunungnya terlihat ya, Mas. Iya, di utara Jawa, terus di leher Papua juga lucu tuh, di lehernya Irian. Bagus dari atas, lo nggak tahu kelihatan ya. Kayak gitu. Oke, Mas Bila kita berlanjut ke pertanyaan ya dari basket. Udah ribuan kayaknya ya. Buat aja langsung saja nih berarti dari Mas Muhammad dari Aditya. Siap. Kapten, penanganan pertama ketika ada kendala dalam masalah penerbangan. Jadi kadang pesawat dalam kondisi sedang terbang, nanti ada masalah tapi lagi terbang. Gitu karena kadang-kadang terjadi kecelakaan dalam penerbangan. Silakan Kapten. Oke, jadi untuk penanganan pertama ketika kendala dalam masalah penerbangan. Jadi kendala itu sebenarnya dalam masalah penerbangan ada banyak, Mas. Yang pertama itu misalnya bisa terjadi seperti teman saya tadi yang saya ceritakan itu namanya communication failure. Artinya saat dia terbang, lalu dia tidak bisa kontak dengan menara pengawas. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Setiap perusahaan tentunya punya SOP, tapi kalau di perusahaan kami, apabila terjadi seperti itu, maka pesawat harus descend di bawah 1000 feet, lalu habis itu nanti harus menunjukkan pattern di dekat bandara, sehingga nanti bandara atau menara pengawas itu bisa melihat, oh pesawat ini terbang rendah dan dia menunjukkan pattern tersebut dan nanti ada kodenya, kita masukkan kodenya bahwa pesawat kita sedang mengalami communication failure gitu. Kalau misalnya yang kedua tadi misalnya bisa terjadi lagi berstrikes misalnya gitu, itu biasanya buat pesawat-pesawat besar juga sangat berbahaya gitu. Lalu misalnya kalau di pesawat-pesawat kecil misalnya gitu ya, itu bisa juga terjadi problem seperti mesinnya mati, apalagi pesawat saya engine-nya 1 gitu ya. Bagaimana nih kalau mesinnya mati? Nah, kalau memang itu ketinggiannya masih cukup, kita harus mencoba untuk restart the engine. Jadi di atas udara, on the air gitu ya. Tapi kalau misalnya mesinnya mati di bawah 1000 feet, katakan ketinggiannya sudah tidak cukup, maka kita securing the engine untuk landing dengan selamat. Intinya apabila kita melakukan prosedur-prosedur tersebut, prosedur-prosedur setiap perusahaan lagi-lagi berbeda, itu pasti akan aman-aman saja. Dan juga yang kedua, harus melandingkan pesawat walaupun harus di sawah gitu. Misalnya saya harus melandingkan pesawat di sawah atau di air. Contohnya seperti film Suli, itu kan dia berusaha melandingkan pesawatnya di air. Nah, jangan dilepas kontrolnya, tapi tetap kita landingkan sesuai prosedur. Seperti itu, Mas. Dan tentunya harus tetap tenang, jangan panik gitu ya. Pasti, Mas, pasti. Pasti terjadi. Iya, nah kalau misalnya seorang pilot itu, apakah memiliki keahlian untuk mengoperasikan semua pesawat atau ada perbedaan-perbedaannya? Ya, jadi kan tadi saya udah membahas tentang PPL, CPL, IR. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita mau terbang di airline, katakan atau terbang nggak hanya di airline, tapi kita terbang untuk mendapatkan untuk menjadi pekerjaan kita begitu ya. Berarti kan kita harus CPL, IR. Lalu kalau tadi kita sudah CPL, IR dan kita sudah memegang license CPL, artinya kita sebenarnya sudah bisa membawa pesawat yang lain. Hanya saja kita harus rating dulu di pesawat itu. Jadi misalnya kita CPL, Commercial Pilot License, tapi kita biasanya terbangnya misalnya Cessna 172. Lalu kita nanti masuk ke airline di sana menggunakan A320 Airbus. Nah, kalau seperti itu maka harus rating dulu A320 Airbus itu gitu. Ratingnya nggak lama, paling sebulan gitu, 1-2 bulan. Nah, nanti setelah ratingnya itu juga udah dicap di license kita, artinya memang sudah
kita bisa untuk membawa pesawat itu, maka kita bisa untuk menerbangkan pesawat itu. Jadi kalau license-nya mah tetap Mas, CPL atau ATPL. Tapi kalau untuk mengganti pesawat, katakan kita sudah terbang di Airbus, lalu kita ganti pesawat ke Boeing, nah kita harus rating kembali gitu Mas. Karena pada akhirnya tiap unit ini berbeda-beda ya penanganannya, Betul. Cap ya. Betul, Baik, betul. baik. Cap, ini ada pertanyaan. Saya kayaknya kenal ya sama penanya nih. Mungkin Cap juga kenal nih. Dari Mbak Deandra Ayu. Kenal juga. Siap Mbak Deandra. Saya sempat dibahas, berhitung secara cepat kalau lagi terbang tuh kayak apa sih Mas? Saya tapi harus cepat nih hitungnya itu gimana tuh? Silakan. Ya. Jadi kalau berhitung secara cepat kalau lagi terbang itu bagaimana? Nah berhitungnya itu sebenarnya kita nggak susah, nggak sulit, tidak seperti pelajaran SMA yang ada integral, ada diferensial seperti itu. Nah kalau di kita di penerbangan itu berhitung ya penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, tapi memang dihitung dengan cepat. Artinya misalnya kita mau menghitung estimate time arrival, lalu menara pengawas tanya misalnya posisinya ada di mana, posisinya sekian miles to misalnya Palembang, Papa 5 Bravo gitu. Nah, karena posisinya sekian pasti menara pengawas tanya lagi, kira-kira estimate time arrival kamu sampai di Palembang berjam berapa gitu. Nah, kita harus menghitung dengan cepat gitu. Jaraknya sekian, kecepatannya kita sekian, maka jarak dibagi kecepatan, hasilnya waktu kan seperti itu. Jarak per kecepatan sama dengan waktu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan waktu yang bisa kita sampaikan ke menara pengawas seperti itu, Mas. Baik, jadi kayak ada T sama dengan SP gitu ya. Betul. Belajar eksak ya. Seru banget. Cap ada ini tentang pendidikan juga seru. Ini pertanyaan dari Bu Ramdhani Imut. Ada beasiswa enggak nih Cap kalau misalnya mau belajar? Oke. Baik. Bagus nih. DFS mempunyai beasiswa berupa potongan biaya pendidikan sebesar 20 juta hingga 40 juta. Nah, ini tergantung dari hasil tes daripada teman-teman semua nanti yang ikut yang tes di kita. Maka dari itu jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan juga, berat badannya juga. Jadi untuk mendapatkan beasiswa ini kita sangat melihat body mass index-nya gitu, Mas. Nah, body mass index itu kan dari berat badannya juga, dari tinggi badannya juga seperti itu. Terus juga harus melatih bahasa Inggris atau TOEIC tadi agar bisa mendapatkan beasiswa potongan biaya pendidikan ini. Jadi kalau TOEIC-nya tinggi, maka poinnya akan semakin tinggi. Kalau poinnya tinggi, maka semakin punya chance untuk bisa mendapatkan beasiswa potongan sebesar 40 juta misalnya seperti itu. Oh, asik juga ya. Tapi kalau usia 30 gitu Mas bisa nggak sih? Oh, nggak ada masalah Mas, usia bisa. Ya, cuman memang begini. Kalau misalnya sudah usianya sudah ini saya bisa nggak? Nggak ada masalah Mas, bisa. Pokoknya saya kemarin di angkatan saya itu bahkan sempat ada yang 40 tahun Mas. Oh, gitu. Betul. Yang penting jaga kesehatan kali ya. Nah itu saya baru mau ngomong, jaga kesehatan. Yang penting kesehatan itu harus bagus. Baik, ini rasanya juga animo kita, masyarakat kita sudah besar sekali nih sama pengen jadi pilot gitu. Bahkan di anak kecil juga kadang-kadang mau jadi apa sih cita-citanya? Pilot, dokter itu udah terngiang-ngiang gitu. Betul. Tapi Mas Joel memang awalnya pengen jadi pilot atau enggak sejak kecil? Ya, saya memang dari kecil itu karena melihat ibu saya juga penerbang, saya ingin sekali menjadi pilot gitu. Saya ngelihatnya enak gitu ya jadi pilot gitu, terbang bisa jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri bahkan gitu, tapi kita nggak bayar, tapi kita malah dibayar gitu. Iya betul. Iya betul. Seru juga ini. Kalau misalnya ini ada pertanyaan juga dari Mbak Kiki Natasha nih tentang peluang kerja pilot. Sebenarnya seperti apa nih peluang kerjanya? Oke, terima kasih nih Mbak Kiki. Jadi gini, kalau untuk peluang kerja Indonesia ini kan kita sama-sama tahu Indonesia adalah negara kepulauan. Butuh alat transportasi pesawat terbang tentunya karena kita negara kepulauan gitu ya. Nah, karena demand atau permintaan daripada transportasi udara ini diperlukan, maka supply-nya atau penawaran dari maskapai juga pasti akan bertambah. Seperti misalnya penambahan rute, penambahan jumlah penerbangan pada satu rute, dan ini mendorong maskapai pasti akan menambah armadanya. Saya yakin betul karena tadi ada penambahan supply dan ada penambahan demand-nya itu, jadi saya yakin bahwa kebutuhan pilot juga pasti akan sangat besar. Oleh karena maskapai yang bertambah tadi, ada penambahan rute juga dan maskapai yang menambah armada terbangnya tadi, Mas. Baik, ini seru ya. Memang
Pokoknya kalau cerita tadi ibu adalah penerbang ya, nggak jauh, Betul. jadi buah jatuh nggak jauh dari pohon. Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Siap. Ibu penerbang penerbang di mana? Cap Ya, kalau boleh tahu. ya, Ibu terbang di sudah captain juga di Draya Air. Jadi di Draya juga Mas gitu, terbang di charternya. turun. Ya, Iya. Baik Mas, kita lanjut ke pertanyaan lagi ya. Nah, siap. ini saintifik sekali ya pertanyaannya ya. Mas, Mm-mm. awan cumulonimbus apa? Mungkin hal yang familiar untuk pilot ya, cumulonimbus Siap. ya. Nah, mungkin bisa Ya. dibantu menjelaskan cara menghindarinya itu seperti apa dan sebagainya. Oke, jadi awan itu sangat banyak, tapi memang awan yang paling kita harus hindari seharusnya adalah awan cumulonimbus yang kita singkat adalah CB tadi gitu ya. Dan kenapa sih awan cumulonimbus ini harus banget kita hindari? Karena di dalam awan cumulonimbus ini terdapat petir. Kenapa bisa ada terdapat petir di dalam awan cumulonimbus? Karena di dalam awan cumulonimbus itu besar sekali dan tingginya bisa tinggi sekali. Di dalamnya itu ada gerakan air yang ke atas dan ke bawah, namanya updraft dan downdraft. Nah, karena ada gerakannya air yang ke atas dan ke bawah, terjadilah gesekan. Nah, gesekan itulah yang menyebabkan petir gitu. Nah, karena tadi ada gerakan ke atas dan ke bawah yang tidak beraturan, kalau pesawat kita masuk ke situ, nah itu yang akan membahayakan pesawat kita. Kenapa? Karena semisal gitu ya, nose pesawat kita sedang terkena updraft gitu, tapi tail pesawat kita kena downdraft, artinya pesawat kita bisa patah bahkan gitu, bisa terpelanting jatuh ke bawah seperti itu. Baik gitu. Nah, itu salah satu yang sangat diperhatikan oleh seorang pilot ya, awan itu ya. Betul Mas, betul. Kita lanjut menjawab serbuan pertanyaan dari classmate ya, Cap. Ya. Dari Bu Siti Tarihah, bagaimana cara mengatasi kecemasan atau ketakutan saat penerbangan pertama kali? Nah, biasanya kan ada deg-degan atau mungkin sampai sekarang masih deg-degan tiap mau terbang. Kalau untuk saya dan mungkin siswa-siswa saya mungkin karena sudah setiap hari gitu ya terbang ya pasti kecemasan sih tidak, kecuali weather-nya saat itu buruk begitu. Kalau saat penerbangan pertama kali mungkin ini maksudnya Mbak Siti ini adalah bagaimana kalau saya jadi penumpang terus saya cemas, takut karena ini pertama kali saya terbang begitu ya. Nah, kalau seperti itu pertama yang saya bisa katakan ke Mbak Siti adalah mode transportasi pesawat ini adalah mode transportasi yang paling aman. Kenapa? Ya tadi yang saya katakan bahwa untuk jumlah kecelakaan di penerbangan itu jauh lebih sedikit dibanding jumlah kecelakaan yang ada di misalnya seperti sepeda motor seperti itu. Jadi Mbak nggak usah cemas, nggak usah takut, percayakan semua kepada kaptennya. Lalu bagaimana dengan saya apabila misalnya harus terbang dalam kondisi cuaca buruk? Pastinya saya juga bisa menilai bahwa ini adalah cuaca yang masih bisa kami lalui dan ada juga kadang-kadang kami ini tidak bisa kita lakukan delay. Cuman terkadang penumpang kalau sudah diberikan delay kan langsung wah ini pesawatnya delay begini padahal itu untuk safety juga untuk keselamatan kita semua begitu Mbak. Baik, Mas Bilal, kita sudah hampir menuju 1 jam, tapi kita masih ada 2 pertanyaan lagi nih, ya kan? Kita masih ada 2 jam, 2 pertanyaan lagi, boleh ya dibantu jawab ya? Nah, pertanyaan, ini seru nih, karena terkait dengan kondisi saat ini, dari Lady Sena, seperti yang kita ketahui menjadi pilot harus praktis. Nah, kira-kira cara kapten sebagai instruktur mengajar siswa saat pandemi ini kayak gimana, Mas? Oke, jadi kalau bagaimana penerbangan di kala corona gitu, ya menurut saya sebenarnya bukan hanya sektor penerbangan saja ya yang terkena dampaknya, tapi semua sektor terkena dampak corona. Bahkan tidak hanya sektor industri seperti pabrik, industri penerbangan, industri pariwisata, dan lain-lain, tapi juga sektor pendidikan seperti kami, Flying School juga pasti terkena dampaknya. Lalu bagaimana nih kita harus terbang dalam kondisi pandemi seperti ini? Kita mempunyai pedoman atau protokol kesehatan new normal khusus untuk penerbangan di Draya Flying School dalam safety notice kami, diantaranya yang pertama, kita harus menerapkan metode I'm safe. I'm safe itu singkatan Mbak Sena ini. Yang pertama, I'm, I-nya itu illness, lalu M-nya itu medication, safe itu S-nya adalah stress, A-nya adalah alkohol, lalu F-nya adalah fatigue, dan E-nya adalah eating. Illness artinya apakah kita sedang sakit atau tidak.
Medication artinya apakah kita mengkonsumsi obat-obatan yang membuat kita tidak safe terbang atau bagaimana. Nah, apakah kita stres juga, apakah ada kadar alkohol di dalam tubuh kita, apakah kita sedang fatigue atau lelah, dan apakah kita sudah makan yang baik. Itu harus kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri. Yang kedua, periksa suhu tubuh dan tekanan darah setiap hari sebelum kegiatan latihan terbang. Yang ketiga, pastinya kita melakukan pre-flight inspection yang lebih mendalam. Terutama kita harus melihat kondisi fuel sistem daripada pesawat kita dengan menggunakan checklist. Lalu ada juga harus pastikan juga bahwa pesawat kita sudah didisinfektasi dan lalu juga harus selalu kenakan masker gitu. Nah, bagaimana Mas kalau saya mengenakan masker di atas lalu saya merasa sesak atau susah untuk bernapas? Nah, ya yang pasti pertama kalau terjadi seperti itu kita juga mengatur bahwa pertama harus lepas maskernya, jika memungkinkan terbang lebih rendah dan kembali ke bandara, ya kita terbang lebih rendah dan kembali ke bandara untuk mendarat. Yang kedua, pertimbangkan untuk tidak menggunakan masker kain hanya pada saat solo flight. Tadi kan solo flight terbang sendiri, jadi sebenarnya tidak perlu menggunakan masker seperti itu, Mas. Baik. Oh, tentang solo flight saya juga tertarik tadi ngelihat video yang ditampilkan. Itu kayak kita lagi bawa mobil di tengah jalan sendirian gitu nggak sih, Mas? Rasanya. Ya, jadi Gimana sih sebenarnya itu rasanya? Jadi sebenarnya rasanya adalah kalau saya pernah dulu mengalami solo flight itu pertama first solo itu kan hanya di sekitar bandara ya Mas ya. Itu deg-degan sekali Mas karena biasanya saya ditemani oleh instruktur lalu saya dilepas oleh instruktur. Tapi saya yakin begini, instruktur saya berani melepas saya artinya saya sebenarnya sudah bisa untuk terbang. Nah, waktu yang paling seru adalah saat kita solo flight cross country seperti tadi dari satu kota ke kota yang lainnya gitu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya seru banget Mas. Kenapa? Karena kita bisa terbang sendiri di atas awan, lalu kita bisa ngelihat pucuk-pucuk gunung gitu. Karena saya terbang dari Cilacap ke Pangandaran, pastinya saya bisa melihat Gunung Slamet di sana dan bahkan gunung Cirema yang ada di Cirebon juga pucuknya terlihat. Juga kita bisa melihat laut karena Bandara Pangandaran itu ada di pinggir pantai seperti itu Mas. Seru banget. Iya, jadi memang punya view yang beda gitu. Tapi ada perasaan khawatir nggak? Karena kan, wah, gue sendirian ya di atas gitu. Atau ada komunikasi yang tetap itu ya dijaga ya? Betul. Jadi kalau untuk khawatir pasti ada karena saat itu saya masih siswa juga begitu. Tapi kalau untuk komunikasi, jadi kita kan juga harus tetap menjaga komunikasi kita dengan menara pengawas. Tapi selain itu kita juga punya komunikasi dengan flight instructor kita. Tentunya dengan radio komunikasinya kita gitu dengan flight instructor. Jadi flight instructor kita juga selalu mengecek gitu. Sekarang posisinya ada di mana Mas? Udah sampai mana nih? Sudah akan sampai belum? Estimate time arrival-nya berapa? Sehingga saat estimate time arrival tersebut kalau kita belum sampai ya baru kita akan dihubungi lagi. Kamu sekarang posisinya di mana? Seperti itu. Ya jadi memang tetap dipantau gitu, jangan sampai dilepas sendiri ya, karena tetap aja keselamatan paling utama gitu. Betul. Baik, Kapten ini ada satu pertanyaan, semoga kita bisa jawab ya. Siap. Dari Mas Ibnu Zaki, wah to the point katanya. Berapa sih bayaran seorang pilot? Mungkin kisaran aja. Oke. Ini kita rata-rata hingga yang pada umumnya untuk maskapai dalam negeri. Oke. Ini bayaran seorang pilot ini maksudnya salary gitu ya? Yes. Oke. Jadi kalau untuk salary itu sebenarnya kita dibayar itu tidak hanya gaji istilahnya, tapi kita juga ada uang gaji, uang jam terbang, uang dinas, dan ada lagi uang dinas itu kita sebut dengan lamsam, dan ada juga uang makan kalau misalnya kita berangkat ke kantor gitu. Nah, keempat hal ini kalau digabungkan istilahnya adalah take home pay gitu. Nah, berapa sih kisaran take home pay yang kita terima? Itu adalah sekitar 25 sampai bahkan ada yang 150 gitu. Kalau di Indonesia ada yang sampai seperti segitu, 150 itu maksimum. Tapi kalau di luar negeri bahkan bisa lebih dari itu. Ada yang saya dengar ada yang sampai 250 juta per bulan gitu Mas. Baik, dan pada akhirnya memang diserahkan kepada capabilities atau dari kemampuan pilot itu sendiri ya Mas ya tentunya ya. Siap, tentunya seperti itu. Ya, jadi mungkin ini bisa menjadi peluang baru nih untuk rekan-rekan atau classmate yang pengen menjadi pilot. Semua profesi punya kelebihan, punya kekurangan, dan itu silakan dinikmati aja, di-enjoy aja kalau memang kita sudah menikmati atau sudah menginginkan pekerjaan itu. Baik, Mas Bilal. Siap.
Boleh nggak nih ada apa ya, semacam kalimat penutup deh untuk teman-teman classmate di rumah? Oke, untuk kalimat penutup saya cuma bisa, bilang seperti ini, kalau teman-teman semua punya cita-cita dan cita-citanya adalah menjadi pilot, raihlah cita-cita itu setinggi-tingginya. Jadi dan setelah kita, mempunyai cita-cita tersebut, otomatis kita harus mengejar cita-cita kita. Jadi setelah cita-cita kita tadi tinggi, kita harus meraihnya dan kita harus mengejar itu. Jadi jangan takut, semua pasti bisa kita lakukan. Baik, itu sebuah pesan langsung dari Captain berpangkat 4 ya. Mas Bilal, terima kasih banyak dan juga untuk classmate, mohon maaf jika tidak semua pertanyaan dapat kita bahas di sini ya, karena memang sesuai dengan kesepakatan kita akan berada 1 jam di depan classmate semua. Mas Bilal, terima kasih banyak loh sudah berbagi ilmu Terima kasih bersama Mas kita loh. Teddy. Kita senang Siap. sekali loh. Mas Bilal Saratoga sebagai flight instructor dari Deraya Flight School sudah berbagi ilmu kepada kita semua, menjadi semacam wawasan yang baru. Saya juga jadi tahu banyak nih tentang penerbangan dan tentang pilot dan sebagainya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa ketemu lagi kali ya di kelas lainnya ya. Siap Mas, Kapten siap. Bilal. Ya. Baik, Kapten Bilal, terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya ada kekurangan ya, jika ada kesalahan. Assalamualaikum, selamat sore Kapten Bilal Saratoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Classmate, wah sudah dapat ilmu banyak nih sekarang nih. Wah, sore kita makin bermanfaat tentang penerbangan. Itu ilmu baru yang akhirnya kita tahu banyak. Ya, dukung terus nih, atau silakan kalau memberi saran tema-tema apa saja yang bisa kelas bersama bahas. Yuk, silakan di-share ke Instagram kita, Facebook kita, di kolom komentar atau DM, silakan. Saran aja itu. Aku mau ini dong tema tentang apa, itu silakan ya. Dan juga diingetin lagi nih, jangan lupa bahwa kita akan ada Open Fest Kamis sampai Minggu 18 sampai 21 Juni 2020 dari pukul 8 sampai setengah 5. Nah, infonya ada sesi apa aja sih, bisa dilihat di Instagram kita, itu banyak sekali, bisa dilihat di situ. Ada dari sesi 1 sampai total tuh ada 24 sesi. Wah, makin banyak gitu ilmunya. Insya Allah kita bisa menerima ilmu ini dengan baik. Gitu. Dan juga untuk kalau misalnya tadi yang ada masih merasa kurang nih sama Mas Bilal, sama Captain Bilal, masih kurang pengen nanya-nanya banyak, boleh ke Instagramnya di @bilalsaratoga atau ke YouTube-nya tadi juga kan sudah disampaikan, itu boleh tuh. Gitu. Nanti tinggal tanya-tanya atau ingin kenal lebih dekat gitu ya, boleh. Atau pengen tahu masih jomblo atau enggak ya, itu boleh lihat Instagramnya juga. Dan juga untuk Instagram @deraya flying school. Nah, ini pengen tahu lebih banyak atau paket pendidikan dan sebagainya, paket sekolah dan sebagainya, atau tentang beasiswa tadi, silakan lihat di @deraya flying school. Juga untuk terus nih yang mungkin belum follow atau belum update gitu ya, silakan di Instagram kelas bersama kita dan Facebook kelas bersama kita, juga YouTube kita di subscribe. Jangan sampai lupa kasih loncengnya biar bunyi, biar ada info-info langsung dapat, nggak ketinggalan. Ya, gitu ya, classmate. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan jika ada kesalahan. Tapi diingetin lagi, besok kita udah mulai Open Fest, obrolan pendidikan festival, dari 18 sampai 21 Juni. Jadi ikutin terus ya ilmu-ilmunya, semoga kita semua makin banyak, semakin berkah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf jika saya kekurangan. Oh ya, satu lagi, donasi. Masih bisa untuk berdonasi warga rentan di masa pandemi. Jadi saya salurkan ke kitabisa.com kelas bersama bisa, itu boleh loh untuk donasi. Mungkin aduh saya masih belum donasi atau saya kurang nih donasinya, silakan Sultan silakan berdonasi untuk warga pandemi yang memang membutuhkan. Terima kasih, kalau gitu saya pamit mundur, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.